melupakan laut adalah sumber oksigen yang kita hirup untuk bernapas. Laut juga berperan dalam menjaga iklim yang stabil. Namun rusaknya laut akibat pemanasan global dan memicu perubahan iklim akan mengubah kestabilan iklim dunia serta memacu kejadian hidrometeorologi dan cuaca menjadi lebih ekstrim. Dampak perubahan iklim saat ini begitu terasa dan telah nyata terjadi di Indonesia. Salah satu wilayah yang terkena dampak adalah pesisir utara Jawa dan menjadi kawasan yang paling rentan, khususnya dari kenaikan air laut. Kenaikan air laut yang berpadu dengan penurunan muka tanah telah terjadi di 3 desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Desa Sriwulan, Bedono, dan Timbus Loko kerap disambangi banjir rob. Naiknya air laut ini selain membuat nelayan menjadi sulit melaut, juga menenggelamkan rumah mereka, tambak, hingga tanaman padi. Tahun 96 mulai sedikit-sedikit, tapi mulai abrasi besar itu tahun 2000-an. Di Desa Bedono, 286 kepala keluarga direlokasi karena rumah mereka tenggelam oleh air laut. Mereka juga kehilangan mata pencarian karena tambak dan sawah tenggelam akibat naiknya permukaan air laut. Setelah tambaknya hilang, masyarakat memang pada waktu itu bingung mau kemana. Akhirnya yang masih muda itu kerja di Semarang sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh serabutan ya. Yang sudah tua-tua ya nganggur di rumah, tidak bisa apa-apa. Kini, sekitar 70% warga Desa Bedono terpaksa beralih profesi menjadi buruh pabrik dan bangunan di kota Semarang. Sementara itu, bagi penduduk yang masih tinggal di desa, naiknya air laut memaksa mereka untuk terus menguruk dan meninggikan lantai rumah. Ini Pak, ini
sudah habis semua. Ini sudah mentok semua. Iya. Dulu rumahnya 4 meter tingginya. Dulunya itu 4 meter. Tahun dulu tinggal 2 meteran. Beberapa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa juga mengalami dampak perubahan iklim seperti di Labuan, Tangerang, Demak, Cirebon, dan Indramayu. Begitu pula jika kita bergeser lebih ke timur lagi, beberapa wilayah tak luput dari ancaman naiknya air laut. Selain naiknya air laut, terpaan gelombang dan ombak besar juga mengancam pemukiman di wilayah pesisir ini. Kalau saya diperkiraan tahun ini itu ada barat, nggak ada barat, Pak. Tahun ini saya diperkirakan ada angin timur, nggak ada angin timur gitu perubahannya tuh, Pak. Jadi sekarang tidak bisa menentukan masalah mencari ikan, Pak. Memang mempengaruhi hasil tangkap benar-benar susah, Pak. Kalau tidak kita memprediksi apa cuacanya, anginnya barat atau angin timur tuh. Kesadaran akan dampak perubahan iklim dan turunnya kualitas hidup akibat sampah dan pencemaran serta degradasi lingkungan merupakan hal mendesak untuk ditumbuh kembangkan. Beberapa desa di pesisir Banten, Tangerang, Demak, Cirebon, dan Indramayu kini mulai menata kembali kehidupan mereka. Segala daya upaya dan potensi mereka kerahkan untuk bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Upaya adaptasi untuk terus bertahan dan berusaha kini telah digali dan didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam 1 tahun itu minimal 4 bulan atau 3 bulan itu terjadi angin besar atau gelombang yang besar gitu, campur hujan juga. Itu udah fenomena alam yang ada di wilayah Labuan, khususnya Banten itu seperti itu. Karena ini kan istilahnya cari udang juga susah. Nah, saya ini pakai alat tangkap yang lain, Pak, pakai lampu tembak namanya, Pak. Itu harus, kalau kita punya lampu tembak sendiri itu tidak susah mencari udang, Pak. Karena apa? Setiap malam itu udang ngumpulnya di lampu tembak, Pak. Yang pertama tak uruk, terus yang kedua ya 1 tahun tak uruk lagi, ini tak uruk lagi. Berarti 6 tahun 3 kali. Rencana yang akan dibikin APO yaitu alat pemecah ombak dari bambu atau kayu. Itu mulai dari ujung sini sampai ke sana. Kurang lebih ada 100 meter, terus ke sana belok ke sana sampai Talut itu 85 meter. Dari masyarakat Bina Samudra Lestari itu yang ada di Pronjo bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Tiap tahun kita menanam pohon mangrove di sepanjang Sungai Cipasilian dan sampai ke wilayah pantai ini. Alhamdulillah saat ini di sepanjang jalan sudah dilihat ya, ini pohon mangrove, dan akhirnya efeknya adalah bahwa jalan yang ada di bantaran sungai ini aman dari erosi. Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya membantu masyarakat pesisir. Program-program bantuan diberikan, informasi tentang cuaca, gelombang dan titik tangkapan ikan yang berguna bagi nelayan diberikan. Program pencegahan abrasi akibat ombak besar juga dilakukan dengan membangun pemecah ombak di sepanjang garis pantai. Dan tentunya perbaikan ekosistem pesisir dengan penanaman terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah. Harapannya, pesisir yang kini mereka tinggali dapat kembali menjadi hunian dan tempat mencari nafkah yang lebih baik. Mata pencarian kan masih semua kan di laut, hasil kan banyak. Seperti tadi ada orang
tadi karena orang cari kepiting satu aja kadang sampai 70.000. Kalau di kerja di luar sana kan sampai mulai jam 7, katakan jam 7 berangkat, nanti jam 4 sore baru pulang. Ini sudah pulang tadi Kabupaten Ngorak dapat 2 kilo 150. Nah kan gitu. Makanya warga nggak ada yang mau pindah. Upaya serta pengalaman masyarakat pesisir ini adalah sebuah langkah awal yang baik untuk menjadikan mereka masyarakat yang siap menghadapi terpaan gelombang yang lebih dahsyat. Dan ini dari pemerintah, utamanya upaya mereka dalam menghadapi dampak perubahan iklim, pengetahuan dampak dan upaya serta langkah adaptasi dan meminimalkan dampak dan resikonya melalui langkah mitigasi bencana harus terus ditularkan dan diintensifkan. Kerja keras pemerintah tidak akan berhasil tanpa ada kemauan dan kerjasama masyarakat untuk melakukan langkah adaptasi serta peduli bencana yang mereka hadapi. Dulu kan Timbul Srokot karena termasuk kan kaya segalanya, termasuk padi juga ada, ketela juga ada, semua tanaman-tanaman di sini kan sudah ada. Ini kan kondisinya seperti ini, harapannya juga seperti itu. Saya sebagai kepala desa cuma minta nanti pemerintah daerah, pusat atau provinsi bisa migrasi Timbul Srokot ke depan, gimana solusinya untuk warga biar tidak pindah ke daerah lain. Kementerian Kelautan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengambil inisiatif dalam rangka mengatasi dampak dari perubahan iklim. Ada beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan terus akan dikembangkan. Di antaranya adalah pengembangan desa pesisir tangguh. Melalui program ini, desa-desa pesisir yang memiliki indeks kerentanan bencana sangat tinggi itu diintervensi melalui penataan desa, mulai dari penataan ruangnya, pembangunan infrastruktur, pengembangan mata pencarian alternatif, sampai pada pembentukan kelembagaan masyarakat. Melalui program ini kita berharap akan terjadinya suatu kesadaran di lingkungan masyarakat, sekaligus bangunan-bangunan dan kondisi desa pesisir juga bisa kuat terhadap perubahan ekosistem. Namun demikian, tentu saja pemerintah memiliki keterbatasan di dalam menuntaskan masalah ini. PDPT tidak cukup diusung hanya oleh Kementerian Kelautan Perikanan, tetapi perlu dukungan dari semua pihak, dari dunia usaha, dan tentu saja terutama dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita ingin menyelamatkan pesisir dan sekaligus mengantisipasi dampak dari perubahan iklim, maka kita harus bahu-membahu dan mulai dari sekarang. Tak hanya dengan pemerintah, lembaga lainnya yang terkait juga dituntut ikut serta membangun sinergi untuk menciptakan masyarakat pesisir yang tangguh, masyarakat yang mandiri, siaga bencana, dan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi.